Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi nih Bambang Sulistyo Vlog nih. Udah lama gua nggak nge-vlog dan tiba-tiba sekarang ada di Korea dan di samping saya sudah ada teman saya. Hai, apa kabar? Gimana dong? Welcome to Iwanya dong. Welcome to Iwa Oke. Nah, jadi sekarang gue ada di Iwa Women University dan barengan Mbak siapa Mbak? Nama lengkap Lutfia Mutsla, tapi biasa dipanggil Upa. Oh, barengan Kak Ufa kita bakal explore dan ngobrol-ngobrol soal kampus Iwa ya Kak ya. Oke, boleh. Oke, nah sekarang teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada bangunan apa nih Kak sebutannya? Ini namanya ICC Iwa Kompleks Kampus Building. Oke, di sini apa nih yang bikin spesial? Kayaknya banyak orang-orang ngambil gambar di sini ya. Iya, karena bisa dilihat arsitekturnya lumayan keren kan? Terus? Jadi dulu ini di sini tuh sebenarnya lapangan. Pernah dengar ceritanya ya, katanya ini sih dulu lapangan. Terus di sana tuh yang paling ujung bisa dilihat yang ada gedung warna atapnya warna hijau. Warna hijau, oke ya, ini ya. Itu Kita gedung zoom dulu. Ini dia. Ya, itu gedung BIN. Jadi dulu kan cewek-cewek tuh belum boleh terbuka untuk sekolah pendidikan gitu kan. Mungkin dari sini aja kali ya, biar nggak backlight. Itu agak mundur-mundur nih. Terus? Ya, terus jadi dulu ini lapangan dibuat untuk kayak semacam barikade gitu loh. Karena masih banyak yang melawan untuk pendidikan untuk wanita. Jadi nanti pihak sekolah yang akan membantu orang-orang yang masih mau sekolah, wanita khususnya, itu nanti dibantu untuk menginfokan kepada orang-orang yang masih belum terbuka pikirannya bahwa wanita juga berhak untuk sekolah lagi. Ya. Oh, jadi emang dulunya susah ya untuk wanita untuk sekolah itu ya? Ya, sama kayak Indonesia sih. Dulu kan Ibu Kartini ya, kalau kita tokoh yang berperan dalam emansipasi wanita. Nah, kalau di sini IHWA Women University itu salah satu universitas pertama yang membuka kesempatan untuk wanita di Korea melanjutkan pendidikannya. Gitu. Oh, mantap. Berarti ini yang universitas wanita tertua ya? Ya, 1898 apa 1998? 1898 nanti deh. Oh, berarti udah lebih dari 100 tahun ya? Iya. Wow. Tuh. Oke, nanti kita coba lihat-lihat lagi ya Kak ya. Oke, next destination kita ke Perpus Iwa. Ke Perpus Iwa ya? Ya, boleh dilihat jalannya, tangganya. Wow. Biasanya Perpus ini apa? Jadi tempat belajar sehari-hari atau cuma sekali aja, Mbak? Ya iya, kalau misalnya pas lagi midterm atau UAS, itu pasti penuh. Cuma karena corona, dia nggak buka 24 jam sekarang. Oh, ya sama kayak di Yonsei ya? Iya. Sampai kalau di Yonsei cuma sampai jam 8 malam. Di sini jam 8 tuh collection booknya bukanya. Tapi kalau untuk yang lain masih sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 malam. Masih tanggal lagi. Wow. Oke. Emang konturnya pegunungan lah ya? Iya. Ya, kita sampai di Central Library-nya IHWA Women University. Jadi di IHWA itu ada dua library, satu di IHWA Sodaemun, satu lagi mungkin pada tahu tempat syutingnya Hospital Playlist. Itu universitas ada di sana satu library Fakultas Kedokteran. Ini masih di dalam kampus ini juga yang tadi, yang library kedua tadi? Enggak, di Monggok.
Di Mogok, di daerah Mogok. Mogok ya? Heeh. Oke. Ini berapa lantai Mbak total? Ini 5 5 lantai ya? I see. Oke, jadi ini di depan Ihwa Women University Archive Building. Di dalamnya ada semacam kayak pameran foto-foto Ihwa zaman dulu, dari zaman dulu sampai perkembangannya ke sekarang. Oke, sekarang kita sampai di dormitory-nya Ihwa Women University. Di sini ada 2 dormitory, satu Hanuri Jeep, yang satu lagi nama E-House. Hanuri Jeep itu peruntukannya untuk anak-anak mahasiswa S1, kalau untuk S2 dan S3 ada di E-House. Jadi kita sampai di E-House. E-House ini asrama untuk anak S2 dan S3. Ada berapa gedung ya? Pokoknya dari 201 sampai 305. Wow. Di dalamnya tuh ada beberapa fasilitas kayak Pionijom, convenience store, terus ada gymnya juga. Ada biasa kitchen untuk masak, dan juga kayak semacam praying room. Cuman karena ini basisnya Kristen, jadi praying roomnya ya diuntukkan untuk Kristen. Jadi kalau yang Muslim gimana Mbak? Praying roomnya berarti di kamar masing-masing? Di dalam kamar masing-masing. I see. Mungkin terakhir biayanya Mbak? Oh iya, untuk biayanya sebenarnya kalau di sini kan satu kali masuk itu per semester ya bayarnya. Tapi kalau untuk per bulannya sekitar 300 sampai 400 ribu Won. Oke, itu udah bebas listrik, bebas Iya, apapun bebas ya? listrik, bebas air, semuanya udah include. Oke, mantap. Masuk. Karena keren. Gitu. Biasanya belakangnya tuh agak beda, ini yang spring semester gitu. Ada yang posnya. Kalau ini yang biasa dipakai ya? Yang general. Tuh. Ini harganya sekitar 70.000 ya Mbak ya? Teman-teman, jadi kita tadi udah keliling-keliling kampus ya, Kak Ufa ya. Iya. Mulai dari depan, tadi terus kita ke library, terus kita tadi sempat lihat Fakultas Hukum, terus ICC. kita ICC, terus terakhir ke dorm ya Kak ya. Iya, ke dorm. Nah sekarang kita udah ada di depan, apa ini Kak sebutannya? Ya. Semacamnya kafe aja ya? Ya, ini salah satu kafe yang sering dikunjungi mahasiswa di Ihwa. Dan ini tepat di bawah tangga menuju ke Library tadi. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal beasiswanya nih, Kak. Boleh. Sama mungkin kehidupan kampus gitu ya, setelah tadi kita jalan-jalan. Nah, mungkin tadi kan kita baru kenalan cuma bentar doang nih. Mungkin bisa lebih spesifik lagi soal nama, terus ngambil jurusan apa, dan jenjang apa gitu, Kak. Silakan, Kak. Oke, halo teman-teman YouTube-nya Bambang. Salam kenal, nama saya Lutfia Mutsla, tapi biasanya dipanggilnya Upa atau Via. Sekarang saya semester 3 kuliah S2 di Ihwa, jurusan Yonghap Bokgon Hakwa. Kalau bahasa Inggrisnya Health Convergence. Tapi kalau misalnya
di Indonesia mungkin sama dengan public health faculty gitu. Mantap Kak. Jadi sekarang Kak ini bekerja atau gimana Kak? Ya, saya PNS ASN yang sekarang lagi tugas belajar di Ihwa University. PNS di salah satu kementerian di Indonesia. Berarti nanti masa kuliahnya itu berakhir di Agustus tahun 2022 ya, ya Kak ya? Summer 2022. Berarti sekarang udah semester 3 menuju semester 4 ya Kak? Betul. Oke, nah mungkin bisa diceritakan pertamanya kenapa memilih Korea, terus kenapa harus di IWA gitu dengan jurusan yang diambil sekarang? Oke. Ya, pertama kenapa milih Korea sebagai tujuan untuk lanjut sekolah? Sebenarnya sih saya tuh tujuannya ya memang pengen sekolah S2 tapi di luar negeri gitu. Tapi di mananya nggak spesifik di Korea sih, semua selain scholarship yang saya dapat sekarang, saya juga coba apply di universitas lain dengan yang ada scholarshipnya gitu. Nah, kebetulan rezekinya ya di Korea gitu sih. Berarti ini pertama kali mencoba langsung dapat atau misalkan sempet gagal dulu gitu? Kalau scholarship yang lain sering nyoba tapi gagal, tapi untuk yang Posko ini saya ya pertama kali nyoba langsung dapat. Oh, luar biasa. Ya, rezekinya memang di sini berarti. Oke. Itu tadi kenapa memilih Koreanya. Sekarang kenapa harus di IWA gitu untuk kampusnya? Pertama sebenarnya kalau boleh jujur, IWA bukan pilihan pertama. Jadi setelah dapat scholarship kan kita harus milih 3 universitas sesuai dengan yang kita apply di aplikasi beasiswa itu. Universitas yang pertama dipilih itu sebenarnya Koryo University. Korea University. Kedua Yonsei University. Kedua Yonsei University, yang ketiga baru IHWA. Nah, waktu itu karena memang pengumuman beasiswanya tuh agak mepet dengan admission untuk apply di universitas, jadi yang masih buka tuh hanya IHWA gitu. Dan saya mau masuknya tuh di fall semester kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau saya apply ke IHWA dan ya lulus di IHWA gitu. Tapi kalau misalkan resikonya kalau misalkan kita tetap pengen di universitas yang pilihan 1 atau 2, tapi nggak dapet di semester itu, beasiswanya tetap dapat atau enggak? Nah, karena kebetulan saya masuk pas lagi zamannya corona parah-parahnya, itu masih ada kayak semacam dibolehkan untuk extend ke next year gitu. Jadi boleh masuk di spring 2021 sebenarnya. Cuman karena saya maunya tetap di tahun itu, jadi ya cuman di IHWA saya apply-nya. Oke. Tapi sekarang setelah di IWA ini gimana? Apa merasa oke dijalani aja, atau sebenarnya pengennya sebenarnya di kampus lain, atau misalkan benar-benar ternyata di luar dugaan gitu? Dari segi perkuliahan dan dari pengalaman dari semester 1 sampai semester 3 sih kayaknya untuk pilih IWA tuh pilihan yang tepat. Oh gitu ya? Iya, itu pilihan tepat. Karena setelah melihat kehidupan teman-teman yang di universitas lain itu kayak lebih bukan menderita. Jadi kalau di IHWA tuh masih bisa menikmati perkuliahan juga, terus main-mainnya juga, jadi balance lah gitu, nggak terlalu stres. Bener nih Kak, pada orang pada masuk ke IWA ternyata stres juga. Enggak ya? Oke. Nah, sekarang cerita tentang beasiswanya nih Kak. Jadi Kakak ini kan dapatnya beasiswa Posko ya? Ya, Posko TJ Spark Asia Fellowship Program. Mungkin orang-orang tuh belum terlalu kenal dengan beasiswa Posko, kenalnya mungkin GKS atau beasiswa LPDP gitu. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak tentang beasiswanya? Nah ya, beasiswa yang sekarang aku dapat ini namanya Posko TJ Park Foundation Asia Fellowship Program. Jadi ini diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa Asia, negara di Asia Tenggara. Khusus Asia Tenggara aja ya? Nggak Asia Tenggara deh, semua Asia. Semua Asia? Jadi ya itu setiap tahunnya ada aplikasinya. Tapi untuk tahun ini aplikasinya khusus untuk yang batch 2022. Tapi udah dibuka dari tahun ini gitu. Nah, kalau beasiswa sendiri udah include tuition fee sama living allowance.
gitu. Sama tiket pesawat dan lain-lain. Enggak, Oh iya, enggak. Cuma 2 itu aja. lebih pengalaman sama tuition fee. Ya, gitu. Tapi untuk yang batch 2022 ini agak beda karena mungkin banyak demand dari orang-orang kalau kuliah di Korea kan perlu ada kemampuan bahasa Koreanya gitu. Jadi untuk tahun depan ini akan dimasukkan program bahasa Korea juga gitu. Jadi semacam seperti KGSP juga, GKS gitu. 1 tahun. Wow, berarti masa studinya jadi nambah dari 2 tahun jadi 3 tahun ya? Iya. Dan juga tambahannya tambahan PP juga, ada tiket pesawat juga, sama insurance juga dibayar. Oh, malah jadi beruntung malah yang Iya. anak-anak angkatan setelah KUPA ya? Iya, jadi istilahnya makin advance lah, banyak lagi. Lebih enak ya? Oh, mantap. Gitu. Tapi kalau tadi dibilangnya kalau yang 2021 buat 2022, emangnya skema beasiswanya emang seperti apa? Misalnya yang pas zamannya KUPA, lulus tahun sekarang harus berangkat tahun itu juga atau gimana? Iya, kalau zamannya sebelum corona sih ya memang sama kayak GKS gitu juga, sama kayak LPDP atau KOIKA. Pasti beasiswa yang keluarnya untuk tahun itu jalannya juga tahun itu gitu kan. Tapi untuk yang 2022 ini karena mungkin melihat situasi corona juga gitu. Jadi diputuskan tetap dibuka di tahun 2021 tapi berangkatnya di 2022. Oke. Nah, kalau boleh tahu tahapan seleksinya Posko ini seperti apa, Kak? Tahapannya pertama kita kayak biasa administrasi dulu, berkas-berkas, terus apply via email. Apply-nya via email ya? Iya, apply via email. Kalau beasiswa lain kan harus benar-benar berkas dikirim ya. Kalau beasiswa Posko simple aja lewat email. Tapi untuk yang tahun lalu, setahu saya itu mereka bukan via email tapi via websitenya Posko TJ Park. Jadi bisa submit di sana gitu. Terus setelah lulus pemberkasan baru nanti dijadwalkan untuk wawancara. Biasanya ada semacam beberapa kali wawancara. Kalau tahun saya itu sendiri-sendiri individual interview. Tapi tahun lalu setahu saya kayaknya bareng-bareng gitu. Oh, bareng-bareng. Cuman wawancaranya offline. Kalau saya masih offline karena corona waktu itu belum terlalu parah. Kalau sekarang yang tahun lalu itu Zoom. I see. Oke, lalu apa lagi ya? Tadi setelah misalkan selesai di administrasi wawancara, terus langsung dapat aja beasiswanya gitu? Ya, kalau misalnya dinyatakan ya berhak untuk menjadi salah satu awardee, ya nanti langsung dikomunikasikan dari PJ-nya gitu. Oh, berarti mirip sama LPDP ya, dapat beasiswanya dulu terus baru daftar kampus ya? Sebenarnya kalau untuk Posko itu bisa dibalik juga alurnya. Kalau misalnya kita udah punya LOE dari universitas itu juga bisa daftar. Kemungkinan pun itu sepertinya lebih banyak chance untuk diterima gitu loh. Oh, malah gitu ya? Iya, kayaknya sih kalau melihat dari teman-teman yang udah dapat gitu. Nah, kalau boleh tahu dari Indonesia sendiri biasanya berapa kuota yang dapat? Ada kuotanya atau misalkan tergantung kompetensi orangnya atau seperti apa? Oke, kalau aku melihat pengalaman aku ya, orang-orang yang dipilih jadi awardee-nya Posko tuh kebanyakan udah ada pengalaman kerja gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya mau apply baru banget undergraduate, baru lulus apply gitu. Tapi kalau aku kalau aku bisa sarankan ya itu orang-orang yang udah punya pengalaman kerja tuh biasanya lebih banyak chance-nya. Oke. Terus untuk kuotanya sendiri biasanya dari Indonesia berapa orang yang dapat? Di tahun aku itu ada 7 orang, tapi ya nggak semuanya akhirnya berangkat karena melihat dari ya itu dapat lulus atau enggak apply ke universitasnya kayak gitu. Terus kalau yang tahun lalu aku kurang tahu sih ada berapa orang yang lulus. Tapi kuotanya sendiri sekitar 7 sampai 10. 7 sampai 10 orang. Per negara? Per negara. Oh, oke. Berarti kuota keseluruhannya tuh kita nggak tahu ya berapa orang yang dapat? Karena kita agak beda sama scholarship lain. Kita jalannya kan masing-masing, jadi tidak dikumpulkan gitu loh. Nah, kita di sini baru ketemu sih kalau misalnya ada opening ceremony kayak gitu. Kalau yang lain kan kemungkinan udah ada groupingnya sebelum datang ya gitu. Betul.
boleh kan? Oke. Sorry. Artinya semakin tahun semakin Akan menguntungkan ada, lah ya. Iya, akan ada benefit Oh. lain sih. Mereka cari gosiwon sih. Ya, sempat ikut. Cuman untuk kita harus membedakan antara bahasa Korea untuk sehari-hari dengan bahasa Korea akademik itu sangat jauh berbeda. Jangan lupa untuk Subscribe, like dan juga nyalakan alarm. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry. Aku nggak tahu itu nggak ada di scriptnya. Oh, nggak apa-apa. Subscribe.